rumah, apa kabar nih? Semoga Questioners di rumah dalam keadaan sehat-sehat selalu, baik-baik aja dan happy-happy terus. Nah, mungkin Questioners di rumah udah pada notice. Nah, apa nih Mbak kesibukan Mbak Rova akhir-akhir ini? Ini sebutin semua nih. Mulai di-spill satu-satu semuanya. Oke, sekarang kesibukan saya ngajar praktek gitu. Selamat datang di Talkation, Talking Education for Action. Bertemu lagi dengan saya, Rizky Amalia yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Aduh, suara saya kenapa seperti ini? Mari kita ubah ke settingan awal. Halo Questioners di rumah, apa kabar nih? Semoga Questioners di rumah dalam keadaan sehat-sehat selalu, baik-baik aja dan happy-happy terus. Nah, mungkin Questioners di rumah udah pada notice nih, bakal apa sih profesi yang bakal kita undang pada episode kali ini? Mungkin langsung saja kita lihat tayangan yang satu ini. Masa kemarin Bayu curhat sama aku mau nembak Siska? Iya toh, terus gimana? Ya aku kasih tahu suruh kayak Mas Joko yang cuma bilang aku mencintaimu. Kita pasti sudah sering melihat iklan-iklan yang bermunculan di TV hingga sosial media. Tapi, pernah gak sih terlintas di pikiran siapa ya suara di balik iklan itu? Ternyata itu ada pekerjaannya loh Questioners, yaitu Voice over Talent. Voice over Talent yaitu profesi pembaca naskah yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sebuah produk audio atau audiovisual. Pekerjaan ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari loh Questioners. Jika kalian sadari, setiap iklan atau film animasi memiliki pengisi suara di belakang layar. Itulah pekerjaan seorang voice over talent. Bintang tamu kita pada hari ini akan menjawab pertanyaan kita mengenai voice over talent nih. Mari kita simak. Talkation, Talking Education for Action. Nah, gimana nih Questioners? Udah pada penasaran kan siapa sih bintang tamu kita pada hari ini? Mungkin langsung aja kali ya kita ajak ngobrol-ngobrol. Ada Mbak Zuhrofa Rizkia. Selamat datang Mbak Rova. Halo, silakan Mbak. Waduh, udah bersama kita Mbak Zuhrofa Rizkia. Panggilannya apa nih Mbak? Rova aja. Rova aja. Mbak Rova, jadi udah sama kita Mbak Rova. Nah, apa nih Mbak kesibukan Mbak Rova akhir-akhir ini? Ini sebutin semua nih. Boleh, di-spill satu-satu semuanya. Oke, sekarang kesibukan saya ngajar praktek gitu, broadcasting, terus siaran radio, siaran TV, berita, terus apalagi ya, freelance-nya lumayan banyak sih, MC, Waduh. VO Talent kan kita mau bahas itu ya, VO VO Talent Talent juga, pokoknya apa aja lah, aku tuh public speaker banget lah ya Public gitu, speaker semuanya aku banget. cobain gitu. Semuanya dicoba. Nah, aku mau ngasih tahu sedikit nih Mbak kepada Gimana Questioners. Jadi Mbak Rova ini merupakan seorang voice actor ya Mbak, tapi lebih menjurus ke voice over talent. Yes. Nah, tapi nggak hanya itu nih, tadi Mbak Rova udah nyebutin juga Mbak Rova menjadi MC, penyiar radio, apalagi public speaker semuanya ya Mbak. Oke, mungkin langsung aja kita ulik-ulik tentang Mbak Rova. Nah, Mbak Rova kan tadi sebagai dosen juga, sebagai MC juga, penyiar radio juga. Nah, untuk di voice over talent-nya sendiri nih Mbak Rova sejak kapan sih terjun ke bidang itu? Jadi tadi kan aku kuliah di 2013 di broadcasting gitu kan. Nah, dari situ sebenarnya kebuka apa ya jalannya ke sana gitu. Pertama siaran di radio kampus, terus akhirnya di 2016 lah itu mulai bantu-bantu kakak tingkat biasanya gitu, ngisi-ngisi animasinya kan ada animasi di sana kan, terus ada ngisi-ngisi apa bantu-bantu apa. Nah di 2016 itu mulai masuk ke dunia VO Talent kayak gitu. Berarti berawal dari apa ya, ngisi-ngisi animasi dari kakak tingkat Iya, ya Mbak? betul. Karena ngerasa nyaman mungkin di sana jadi diterusin nih mungkin Mbak. Oke, tapi sebelumnya lagi nih Mbak, sebelum terjun ke VO Talent ini berarti Mbak Rova itu awal karirnya tuh sebagai apa sih? Penyiar radio dulu. Penyiar radio dulu Iya, ya di malah, Mbak? kampus, iya. Oke. Memang pas masuk kampus itu memang pengennya jadi penyiar radio pertamanya. Ternyata baru tahu, luas banget ya dunia public speaking itu gitu. Terus masuklah ke voice over talent itu gitu.
Mbak, kan voice over talent ini di bidang tarik suara juga bisa dibilang ya Mbak. Nah, untuk itu bidang itu tuh apakah keturunan atau emang Mbak Rova belajar sendiri nih? Sebenarnya kalau dari keluarga aku malah nggak ada ya di dunia ini, bahkan di dunia public speaking tuh nggak ada. Keluargaku tuh kebanyakan guru sama polisi. Beneran sih. Jadi emang aku tuh adalah dunia yang baru di keluargaku tuh sangat asing dengan dunia ini gitu. Jadi memang nggak tahu kenapa dari SMP itu kan suka dengerin radio ya. Kalau yang zaman aku ya kayak kita itu sering banget dengerin radio request. Nah dari situ sebenarnya pengen jadi penyiar radio. Terus dulu tuh sempat mau jadi dokter gigi juga. Jauh banget ya. Jauh banget. Dokter gigi ke penyiar radio. Soalnya aku SMA dulu, SMA-nya IPA. Oh alah, Nah nggak dapet ke sana. Inget tuh cita-cita waktu zaman SMP. Iya aku pengen jadi penyiar radio. Ada kampus broadcasting gitu. Terus akhirnya barulah coba-coba ke sana kan katanya pengen jadi penyiar radio. Cobalah ke sana ternyata nyaman gitu. Nyaman. Ya, jadi akhirnya barulah dari penyiar radio itu terus kan belajar suara banyak banget sih ya. Maksudnya biar jadi suaranya kayak gini dulu pasti nggak kayak gini ya, dibentuknya lama banget ya, medok lah ya apa gitu. Akhirnya ternyata kita bisa juga nih ngisi-ngisi bantu-bantuin kakak tingkat dulu tuh, ngisi-ngisi animasi atau mungkin ada video iklan apa, ikut ngisi-ngisi kayak gitu. Terus akhirnya ini mau sekalian juga gimana caranya berkarir di situ? Belum. Boleh sekalian juga sedikit-sedikit dulu aja nih Mbak. Kalau berkarir di situ pertama ya harus ikut agensi sih kayak gitu. Cuma pertama memang dari bantu-bantu dulu gitu, dari bantu-bantu cutting dulu. Jadi memang ya istilahnya dari bawah lah ya. Nah Mbak Rova, ngomongin tentang voice over talent nih Mbak. Mbak Rova ingat gak sih skrip pertama deh yang Mbak Rova narasikan tuh tentang apa sebenarnya? Oh iya, itu ngisi animasi tadi jadi keong emas. Jadi keong emas sebenarnya. Keong emas dari yang kecil pemerannya sama pas udah gede juga gitu. Jadi tuh udah jadi pemeran utama aja, jadi rada tekanan batin ya. Rada pressure juga itu sih pertama itu ngisi bantuin cutting tadi. Jadi keong emas itu ya Mbak. Bener. Tapi di 2016 itu kan Mbak Rova ibaratnya masih awam banget nih di dunia VO talent. Ada nggak sih Mbak kayak kesulitan pas awal-awal menjalaninya itu? Masih kebingungannya gimana gitu? Iya. Kalau dulu ya karena pertama, jadi beneran nggak tahu ini aku harus gimana nih. Jadi kadang panik gitu loh. Apalagi tiba-tiba jadi pemeran utama terus kan kayak ya pressure banget nih tadi ya, under pressure banget. Ini aku harus gimana? Jadi minta diarahin sih, lebih ke minta diarahin sama yang punya itu. Ini maunya gimana Mas? Kayak gitu. Nanti aku ngikut aja kayak gitu. Paling lebih kalau emang nggak tahu ya nanya gitu. Jangan kayak aku tahu nih kayak gitu loh. Jadi emang kalau emang nggak tahu nanya aja kayak gitu, nggak masalah kok kayak gitu. Berarti awalnya tuh tanya-tanya dulu sama yang punya hajat iya, betul. Punya hajat mau dibawa gimana sih ini suara. Bener. Oke, baru Pak mungkin kita jeda dulu nih karena ada yang mau lewat. So buat questioners di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal ulik lebih dalam lagi nih tentang Mbak Rova. So tetap di Talkation, Talking Education for Action. Kalau misalnya membuat intonasi biar nggak belakangnya nggak sama terus misalnya gitu, memang harus belajar terus. Jadi kayak kalau dulu aku latihannya misalnya baca dari artikel yang panjang itu direkam, terus nanti didengerin lagi kira-kira